Kali ini kita akan membahas tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Jadi yang telah kita ketahui bersama bahwa replikasi virus atau reproduksi virus itu terbagi dalam dua cara. Cara pertama yaitu dengan cara siklus litik. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara siklus lisogenik. Sekarang kita awali dulu dengan siklus litik. Jadi di sini menurut Campbell pada tahun 1998 siklus litik merupakan siklus reproduksi pada virus yang puncaknya ditandai dengan matinya sel inang. Coba di sini kita perhatikan. Siklus litik merupakan siklus reproduksi pada virus yang puncaknya ditandai dengan matinya sel inang. Jadi, pada saat membran dinding sel inang pecah atau lisis, virus-virus baru yang terbentuk di dalam sel inang akan keluar dan siap untuk menginfeksi sel inang yang baru. Siklus litik pada virus bakteriofage dimulai ketika ekor bakteriofage menancap pada bagian luar permukaan sel E. coli. Selanjutnya, pembungkus ekor akan masuk lebih dalam menembus membran sel. Melalui ekor tersebut, virus mulai menyuntikkan DNA virus ke dalam sel E. coli. Sekali DNA virus masuk, sel E. coli mulai mengartikan gen-gen virus. Salah satu gen pertama yang diartikan oleh sel E. coli adalah gen untuk menghasilkan enzim penghancur DNA sel E. coli sendiri. Kini setelah DNA sel E. coli hancur, DNA virus mulai mengambil alih metabolisme sel inang. Kemudian, DNA virus mulai memerintahkan metabolisme sel inang untuk membentuk komponen virus. Komponen-komponen tersebut terdiri atas kepala, ekor, dan serat ekor. Setelah itu, komponen-komponen tersebut akan membentuk virus-virus baru di dalam sel bakteri tadi. Akhirnya, gen dalam DNA virus mulai memerintahkan metabolisme sel inang untuk memproduksi enzim atau lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri. Enzim tersebut menyebabkan dinding sel lisis atau pecah, sehingga sekitar 100 hingga 200 virus akan dikeluarkan dari dalam sel bakteri. Keseluruhan tahapan tersebut hanya memerlukan waktu kurang dari 1 jam. 1 jam? Sehingga naik. Bentar. Di sini coba kita lihat ya. Mana. Virusnya segini. Kecilnya segini. Sel ini besarnya sebesar ini. Contohnya sel hewan. Sel hewannya besarnya segini, virusnya segini. Ini kebetulan virus yang diambil ini kayak virus bakteriofage ini. Ini gambar sel virus bakteriofage. Nah, ini. Virus bakteriofage. Virus kecil ini versus sel hewan sebesar ini. Dibunuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Modelnya kayak ibaratnya singa versus semut. Setelah 1 jam singa itu mati. Oh my god. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat gambar ini. Ini pertama, ini virusnya. Ini selnya. Pertama, virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri.
Ini disuntikan. Kemudian kedua, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. DNA virus mulai bergabung dengan DNA bakteri. Kemudian yang ketiga ini, DNA virus mulai mengambil alih fungsi DNA bakteri sehingga sel bakteri dikontrol oleh DNA virus. Kemudian DNA virus bereplikasi atau bereproduksi menjadi 100 sampai 200 tadi, sehingga komponen virus terbentuk seperti ekornya dan serat ekor, kepalanya juga. Bener kan? Kepala, ekor, dan serat ekor. Kemudian tahap yang keempat, pembentukan virus baru. Jadi virusnya udah jadi. Tahap keempat. Kemudian tahap kelima yang paling jahat dan sadis, sel bakteri mengalami lisis atau pecah, yaitu virus terbentuk dan keluar dari sel. Akhirnya selnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, meninggal. Sekitar 100 sampai 200 virus tersebut keluar, kemudian menyebar, mulai menyerang sel-sel yang lainnya. Ini salah satunya di sini, nancap ke sini, nyerang ini lagi, dan akhirnya masuk ke proses siklus litik lagi. Kemudian mereka berkembang biak menjadi wow, ngeri. Selanjutnya kita masuk ke proses siklus lisogenik. Pada siklus ini, dinding sel bakteri tidak akan segera lisis atau dalam artian pecah. Perhatikan kembali pada gambar 2.6. Ini siklus lisogenik nih. Sampai sini nggak pecah. Jadi pada siklus lisogenik, materi genetik virus diproduksi di dalam sel bakteri tanpa menghancurkan inangnya. Kalau yang ini baik ini ya, tidak membunuh. Mungkin awalnya. Tahap awal dari siklus ini adalah virus bakteriofage mulai menempel pada dinding sel bakteri. Kemudian melalui ekornya disuntikkan DNA ke dalam sel bakteri. Kemudian DNA virus mulai menyisip ke dalam DNA bakteri. DNA virus ini bersifat laten, yaitu tidak aktif membelah. DNA baru ini dinamakan dengan profage. Profage kemudian mengadakan replikasi. Apabila keadaan lingkungan menguntungkan, profage akan memasuki tahap selanjutnya, yakni siklus litik. Oh my god, kalau masuk siklus litik ya berarti selnya mati. Podo ae. Pada tahap tersebut terjadi biosintesis yang diakhiri dengan pembentukan dan pelepasan virus-virus baru. Ini coba kita lihat prosesnya. Sama, yang pertama yaitu virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Kemudian ini yang kedua, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Kemudian ini dia tanda panahnya ya, langsung ke sini, masuk ke proses yang keenam, yaitu DNA virus mulai menyisip ke dalam DNA bakteri. Kemudian proses yang ketujuh, yaitu DNA bakteri melakukan pembelahan bersama DNA virus. Akhirnya, ini yang ke-8, sel bakteri baru yang mengandung DNA virus telah terbentuk. Nah, jadi ini pembelahannya jadi lebih banyak. Kemudian di sini seperti yang tertuliskan di mana ini? Coba. Ini. Apabila
keadaan lingkungan menguntungkan, Prof. AG akan memasuki tahap selanjutnya, yakni siklus litik. Oke, pada video selanjutnya saya akan membahas tentang peranan virus dalam kehidupan. Kalau tadi kita lihat ceritanya sangat mengerikan, tapi di sini nanti yang akan kita bahas yaitu ada virus yang menguntungkan. Waduh, virus kok bisa menguntungkan? Jadi virus yang menguntungkan itu adalah virus yang dimanfaatkan oleh manusia dalam dunia kedokteran. Untuk lebih jelasnya tentang virus yang menguntungkan atau virus yang merugikan, Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.